Agustus 2024 segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Nama Budaya, Rahayu untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tabanan atau yang diwakili oleh Ibu Wakakurikulum. Yang kami hormati Ibu Sri Awatari selaku pemateri pada pagi hari ini, dan yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan desiminasi hari ini, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Tabanan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta wanugerahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan dan mendesiminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Doa, 4. Pemaparan materi, 5. Diskusi dan tanya jawab, 6. Atau yang terakhir, penutup. Baik, acara akan kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara akan dilanjutkan dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan desiminasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tabanan atau yang diwakili oleh Ibu Wakakurikulum. Kepada Ibu Vera, disilakan. Baik, terima kasih MC. Saya di sini duduk mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara desiminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sri Awatari sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu guru, apapun nanti yang dipaparkan nih oleh Ibu Sri Awatari, mudah-mudahan bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bisa dipahami, bisa ditularkan kepada siswa-siswi kita di SMP Negeri 3 Tabanan. Kegiatan ini pas nih Bu Sri untuk kondisi kita saat ini, penerapan budaya positif yang beberapa hari ini banyak ada berita tentang penggunaan media sosial dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa memberikan penerapan ini kepada siswa-siswa kita di sini supaya tidaklah sekolah kita Trispen Bangkit ini menjadi sorotan nantinya. Baik, terima kasih untuk MC. Saya awali dengan Om Swastiastu. Kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, saya ucapkan banyak terima kasih karena bersedia mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif
kali ini. Sebelum saya memaparkan materi, saya persilahkan Bapak Ibu menikmati kudapan ala kadarnya yang sudah tadi diberikan. Baik, saya akan mulai. Jadi kali ini saya ada tugas ya sebagai calon guru penggerak untuk mendesiminasikan terkait budaya positif. Jadi kegiatan kita kali ini adalah mendesiminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif, khususnya nanti di sekolah kita SMP Negeri 3 Tabanan. Kira-kira sebelum saya lanjut, Bapak Ibu mungkin punya pemahaman awal. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ada mungkin yang bisa memberikan pendapat atau tanggapan? Baik, terima kasih. Menurut saya budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai dampak positif atau lebih ke memperbaiki diri atau memperbaiki apapun yang akan kita lakukan. Jadi situasi positif yang akan dihasilkan, itulah budaya positif. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Eka, bagus sekali pendapatnya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Cukup? Betul sekali ya, jadi budaya positif, jadi kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang sering kita lakukan di sekolah, terutama yang positif ya, artinya nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan, universal, itulah nanti yang akan dipaparkan dalam budaya positif ini. Baik, adapun tujuan kegiatan kita pagi ini adalah agar seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya positif di sekolah untuk mempertebal profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita ya. Tidak hanya murid ya sebenarnya, tapi kita juga tekankan semua warga sekolah. Oke, jadi itu tujuan kegiatan kita pagi ini. Selanjutnya saya sampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk memajukan budi pekerti atau karakter, kemudian pikiran atau intelijensi, dan tubuh anak-anak dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi manusia yang bermoral, cerdas, dan sehat, serta berguna bagi masyarakat dan bangsa. Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang menyeluruh ya dan holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek akademis tetapi juga pada pengembangan karakter dan moral anak-anak kita. Jadi seperti yang sudah kita lakukan mungkin ya, tidak hanya dalam bidang akademik, tapi karakter anak-anak kita itu yang terpenting, karena nanti itu yang akan mereka gunakan untuk di masyarakat dan di lingkungannya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada perubahan paradigma, perubahan dari stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Jadi ada perubahan di sini terkait mendidik ya, terkait budaya positif, yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol kita sebagai guru terhadap murid-murid kita. Baik, terkait teori kontrol, menurut Stephen Covey di sini ya ada perbandingan ya, kita compare di sini, yaitu tadi yang saya bilang yaitu stimulus respon dengan teori kontrol tentang dunia. Sabur ya Bapak Ibu. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon, teori stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda, itu yang sebenarnya. Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita, anak-anak kita pada dasarnya semua berbeda ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dalam perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain yang bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya, di situ hanya kalian yang akan bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Hampir sama ya. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah, itu dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita sering sebutnya win-win solution, kayak gitu ya Bapak Ibu, sudah sering mungkin mendengar ya. Baik, itu perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Saya lanjut. Jadi perubahan paradigma yang sudah saya sampaikan tadi itu meliputi 4 ya. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkait ilusi-ilusi ini akan dijelaskan berikutnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita sebagai guru. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita sebagai guru. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kita sering ya, kalau anak-anak misalnya, kok kamu terus kayak gini aja, nanti ibu dimarahin loh, ditegur sama bapak kelas sekolah. Gara-gara kamu loh, ibu jadi begini. Jadi di situ kita membuat murid itu merasa bersalah. Itu ilusi. Sebenarnya tidak ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena sering kali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Begitu ya, kita sering maksa-maksa murid. Mungkin suatu saat pada saat dia dengan kita ya aja, tapi dalam hatinya mungkin dia terbentuk rasa benci seperti itu. Udah menjadi kita itu udah kadang-kadang kan seperti itu anak-anak ya. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Jadi budaya positif yang sudah saya sampaikan di awal tadi ada 5 bagian ya yang akan saya bahas ke depannya, yaitu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi itu yang akan kita bahas ke depannya. Saya lanjut dulu ya dengan yang pertama, yaitu disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin ya Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Ada Ibu mungkin? Silakan. Menurut saya disiplin itu adalah sebuah sikap atau suatu sikap yang mencerminkan suatu aturan yang berlaku di lingkungan itu. Terima kasih. Iya, Ibu Putri sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi disiplin adalah suatu sikap untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pendapat lain? Cukup? Ya, betul sekali ya. Jadi secara pengetahuan kita secara umum seperti itu. Jadi disiplin adalah bagaimana kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Kita lihat secara khusus kan. Apa itu disiplin? Berasal dari bahasa Latin ya, disiplin itu yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu banyak orang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi, hukuman bagi yang melanggar. Jadi tepat ya, tadi Ibu Putri sudah menjawab. Baik, tadi disiplin dan sekarang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan
bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, jadi terkait disiplin itu kan mengatur perilaku kita. Jadi di sini ada 3 alasan dalam memotivasi perilaku manusia. Yang di sini terkait murid-murid kita tentunya ya. Apa motivasi daripada perilaku manusia tersebut? Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, anak-anak kadang misalnya datang tepat waktu, mau pinjaman wanjak dulu ini deh, biar tepat waktu datangnya. Jadi tujuan untuk datang tepat waktu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, biar tidak dihukum, ya. Itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, misalnya saya ada tugas apa, nanti kalau selesai akan saya beri hadiah. Jadi orientasi anak-anak untuk mengerjakan tugas atau disiplin itu karena mendapat imbalan. Itu. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang paling ideal. Jadi anak-anak melakukan sesuatu perilaku yang positif itu atas dasar keinginan dirinya untuk menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, kita sebagai guru datang tepat waktu dengan keinginan untuk memberi contoh kepada anak-anak. Saya jadi guru, saya harus memberi contoh kepada anak-anak saya untuk datang tepat waktu. Itu yang ideal. Ya, anak-anak juga ada yang seperti itu. Jadi mereka menginginkan untuk menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya harus disiplin, saya harus datang tepat waktu dari diri mereka sendiri tanpa eksternal, gitu ya, faktor eksternal. Baik, di sini diperbandingkan lagi. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu ada hukuman seperti yang tadi sudah dibahas ya. Jadi disiplin itu biasanya karena ada hukumannya ya. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Pada identitas gagal itu yang hukuman, contohnya murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi di situ karena menghindari hukuman, jadi anak-anak kadang-kadang dia menyembunyikan kebenaran. Ya, kasus-kasus kita sering ya di sekolah, biar tak dihukum bilang aja ini, gitu ya. Jadi itu. Kemudian di konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Ya, jadi anak-anak memang ingin mentaati peraturan. Kemudian di restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ya, jadi apabila dia berperilaku apa, dia akan memecahkan atau mencari solusi agar tidak lagi berlaku atau berperilaku seperti itu. Yang kedua, dari hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Di disiplin, di konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol terhadap dirinya. Selanjutnya, pada hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, kadang-kadang dampak dari hukuman yang kita berikan. Ya, sering ya kita lihat ya,
di depan kita ya, tapi di situ dia marah, ya. Kemudian di konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out atau penahanan, detention, ya. Kemudian di restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki. Yang terakhir, di hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman kan bersifatnya tiba-tiba, ya. Pas kita sebagai guru kadang-kadang, kamu, jadi tidak ada terstruktur seperti itu. Begitu dia melanggar, kita hukum secara tiba-tiba, ya. Tidak diharapkan, pasti tidak diharapkan. Siapa yang mengharapkan hukuman seperti itu atau sangat melukai, ya. Jadi anak-anak kalau kita hukum pasti melukai mereka, kan seperti itu, ya. Kemudian di konsekuensi sudah diketahui atau masuk akal. Konsekuensi misalnya kan di kesepakatan kelas biasanya, kalau kamu melanggar apa konsekuensinya, jadi sudah ada di situ. Beda dengan hukuman, dia sifatnya negatif dan tiba-tiba. Kalau di konsekuensi itu lebih terstruktur. Kalau tidak mengikuti aturan ini apa konsekuensinya, sudah ada di tata tertib atau di kesepakatan kelas itu. Yang terakhir berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ini yang ideal, ini ya, yang ideal. Jadi untuk mengatasi masalah itu di situ ada nanti segitiga restitusi, ya. Nanti kita bahas lebih panjang di sana. Kita lanjut dulu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konsekuensi hukuman dan restitusi. Nah, sekarang apa kebutuhan dasar manusia? Ini hubungannya dengan perilaku, ya Bapak Ibu. Jadi dalam kita berperilaku, murid-murid kita itu ada kebutuhan yang membuat mereka berperilaku seperti itu. Ada 5 nanti dasar kebutuhan manusia. Apa yang mendasari mereka berperilaku seperti itu? Oke? 5 kebutuhan dasar manusia. Di sana ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Kemudian kesenangan dan kekuasaan. Seperti apa nanti kita lihat. Contoh. Mungkin sebelum ke contoh saya jelaskan dulu ya di sini. Jadi yang mendasari perilaku anak-anak kita, ya, secara umum ya, manusia, perilaku manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang melandasi. Yang pertama tadi saya bilang kebutuhan untuk hidup. Contoh, anak kita sering keluar pada saat kita mengajar. Setelah kita tanya, alasannya lapar, nangkring di kantin. Nah itu apa namanya? Jadi kebutuhan dasar untuk dia berlaku seperti itu adalah untuk bertahan hidup. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Sering ya kita temui anak-anak kita nyari perhatian, caper, gitu ya. Ada aja aksinya untuk menarik perhatian kita di kelas. Setelah kita telusuri, anak-anak ini ternyata di rumahnya kurang perhatian atau orang tuanya jarang di rumah. Seperti itu. Jadi motivasi atau kebutuhan anak kita itu adalah mencari cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Nah ini yang sering ya, kebebasan kebanyakan. Kita ngajar cuap-cuap pengen anak kita mendengarkan di kelas ya, tapi dia pengennya lepas ya. Kita suruh A, dia pengennya B karena dia pengen kebebasan memilih seperti itu ya. Kemudian kesenangan ini juga ya, kesenangan anak-anak kita sukanya gadget ya gitu ya, gadget. Jadi pas kita ngajar, jadi dia lebih mendominasi apa namanya?
memprioritaskan kesenangannya dalam pembelajaran. Ya. Kemudian kekuasaan. Nah ini yang kemarin ini kayaknya kekuasaan kejadiannya kemarin ya. Jadi ingin menguasai gitu ya, ingin menunjukkan diri dan diakui oleh teman-temannya. Saya bisa, saya kuat. Kejadian yang kemarin ya Bapak Ibu. Jadi itu mungkin salah satunya adalah kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan atau ingin diakui dan diterima oleh teman-temannya. Oke. Baik, ada kasus ya, bisa dibaca Bapak Ibu? Oke, silakan dibaca sejenak atau saya bacakan. Ibu Doni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Nah, kita sebagai guru seperti itu. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Doni, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek ngajar kamu, tidak kasihan ya sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Baik, dari contoh kasus itu, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi yang kita sudah bahas, apa yang dibutuhkan oleh Fajar kira-kira? Menurut pendapat saya, jadi Fajar itu berperilaku seperti itu mungkin dia membutuhkan perhatian yang khusus, mungkin karena di rumahnya dia kuranglah perhatian orang tuanya sehingga dia itu nampak malas-malasan, sehingga dia itu selalu dimotivasi. Menurut saya. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Bagaimana yang lain, ada lagi tambahan? Sama? Iya, kita lihat sekarang analisanya. Ya, setelah membaca sikap Fajar, apa yang dibutuhkan kira-kira? Tadi sudah ya. Oke. Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar lebih cenderung ke cinta dan kasih sayang. Jadi tepat sekali ya Ibu Sudi tadi sudah menganalisa kasus yang ditayangkan. Dan ada satu lagi, yaitu kebutuhan kebebasan. Ya. Jadi mungkin dia sudah bosan ya dengan cara-cara mengajar seperti itu, dia pengen yang lain, ya pilihan yang lain, bebas seperti itu. Jadi dia menunjukkan dengan sikap acuh tak acuh. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu sudah paham ya. Baik, tadi 5 kebutuhan dasar sudah kita bahas. Jadi dalam perilaku anak-anak kita harus tahu apa sih sebenarnya yang mendasari anak kita berperilaku seperti itu. Ya, jadi tidak hanya kita menjudge anak ini, ternyata setelah kita telusuri ternyata dia butuh kasih sayang, dia butuh kebebasan. Jadi di sana kita perlu memahami permasalahan-permasalahan anak kita, tidak hanya langsung hukum seperti itu. Ya. Nah, di sini terkait dengan hal tersebut, kita sebagai guru harus bisa juga ya memposisikan diri kita dalam mengontrol murid. Ya. Jadi posisi kontrol apa yang harus dimiliki seorang guru dalam menangani anak-anak kita? Ya, ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol
kita sebagai guru. Yang pertama ada sebagai penghukum. Nah, siapa kira-kira yang sering? Saya juga sering. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Dan terakhir adalah posisi manajer. Lanjut dulu ya. Nah, posisi kontrol kita sebagai penghukum seperti apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Atuhi aturan saya," atau "Awas kamu. Kalau kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, dan terakhir selesai." Guru seperti itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, cara guru itu sendiri. Itulah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Itu contohnya ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kita juga sering seperti itu ya. Saya sendiri juga. Ya, posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, karena kita sebagai teman, ya tentu hubungan kita dengan murid tambah dekat. Ya, jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan," dan sebagainya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak, Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, ya, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Itu dampaknya ya. Dampak-dampaknya kalau kita mengambil posisi sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Dalam hal ini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan kita dengan murid. Biasanya di posisi pemantau ini dia menyampaikan kepada murid beratas data ya, data atau berdasarkan yang akurat. Seperti biasanya, "Saya pantau kamu sudah 2 kali loh tidak buat PR. Sampai hari ini 3 kali. Jadi data
yang akan disampaikan. Di situ posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir ya, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila bisa diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi dari kelima posisi tadi ya, ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang paling ideal? Ya, tepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi posisi yang paling ideal untuk kita sebagai guru adalah posisi manajer ya. Bukan hanya Bapak kepala sekolah karena beliau pemimpin baru bisa jadi manajer, tidak. Kita pun sebagai guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Oke, tepat. Terima kasih. Nah, sekarang saya tampilkan sebuah video ya terkait posisi kontrol guru tadi. Kira-kira bisa tak Ibu Bapak menilai posisi apa yang diambil oleh guru pada tayangan video kali ini? Bapak Ibu, tadi sudah ada ya 5 video penggalan-penggalannya. Mungkin yang video yang pertama itu posisi kontrol guru sebagai penghukum ya, betul sekali ya. Jadi tadi ibu gurunya langsung memberikan hukuman kepada anak yang tidak membuat tugas. Yang kedua tadi pembuat rasa bersalah. Jadi di sana Pak Guru tadi menyampaikan, coba pikirkan tentang keluarga kamu kan gitu ya. Jadi dia membuat rasa bersalah kepada anak-anak tersebut. Yang ketiga tadi teman ya, tos dulu dong. Nah, posisi teman ini kadang-kadang ya lebih cenderung ke negatif mungkin ya. Jadi di anak-anak ya karena dia merasa dapat angin kayak gitu ya. Jadi kayak tadi ya berarti bisa dong kayak ini lagi ya. Seperti itu. Yang keempat pemantau dulu ya. Jadi dia bapak tadi guru olahraga ya. Jadi dia mengumumkan kamu sudah berapa kali ini nggak ikut. Jadi dengan data-data. Itu posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir tadi oke ya. Jadi
Hebat-hebat nih Bapak Ibu Guru Tiani, sudah paham semua ya. Terima kasih. Ini sudah tadi konsesnya ya. Baik, kasus yang tadi ya tentang Fajar tadi ya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani ya? Tadi sudah dijawab ya. Yaitu tentang apa? Posisi kontrol Ibu Dani. Kalau tadi kan tentang kebutuhan dasar ya. Tadi kita belajar tentang kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan kasih sayang dan kebebasan. Nah, sekarang posisi kontrol dalam kasus yang sama, Ibu Dani mengatasi Fajar. Ya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam kasus Fajar? Kira-kira siapa yang bisa? Ibu Resti mungkin? Baik, terima kasih kesempatannya. Dari kasus Ibu Dani dan Fajar ini menurut saya memberi rasa bersalah. Dari kalimat mana bisa? Dari kalimat terakhir itu, jadi ibu gurunya mengatakan bahwa gimana kamu Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajar kamu, gak kasihan sama ibu. Iya. Oke, bagus sekali ya. Bagaimana, ada pendapat lain dari Bapak Ibu Guru? Ya, sama ya. Jadi jelas sekali ya, mungkin di sana sudah terlihat. Jadi Ibu Dani mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, jadi kalimatnya juga sudah ada di situ. Sudah capek-capek mengajar kamu, gitu ya, dan seterusnya. Ya, Ibu Resti, terima kasih, bagus sekali. Pemahamannya sudah bagus. Ya, jadi ini jawabannya ya. Jadi posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu pembuat rasa bersalah. Ada lagi ternyata satu. Apa? Dalam posisi pemantau. Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut? Mungkin itu posisi Bu Dani sebagai pemantau. Ya, tapi yang paling kentara tadi adalah posisi pembuat rasa bersalah. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut. Sebelum lanjut, silahkan dulu menikmati kudapannya ya. Saya juga mau minum dulu sebentar. Apa kita ice breaking dulu sebentar? Baik, sambil ya. Apa kita ice breaking? Ya? Boleh? Gimana ice breakingnya sambil makan? Baik, lanjut saja ya, karena waktu sudah ini. Sambil menikmati ya, kita lanjutkan. Sekarang lanjut ke peraturan versus keyakinan ya.
Juga kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tuh, terkait peraturan dulu, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Peraturan, apa itu peraturan? Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Di sekolah kita ada peraturan apa tidak? Ada, ya, kita punya peraturan tata tertib sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-baik, rapi, atau tertib. Peraturan artinya tataan atau petunjuk atau kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Ini peraturan. Lanjut. Nah, sedangkan sekarang keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing dalam memecahkan berbagai macam masalah. Keyakinan bisa berupa cara berpikir, motivasi diri, dan keinginan untuk bisa memecahkan beragam permasalahan. Kira-kira sekilas yang lebih luas yang mana kira-kira? Peraturan atau keyakinan? Iya. Oke, terkait keyakinan, kita sekarang melanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Ya, jadi biasanya di awal semester kita membuat apa namanya Bapak Ibu? Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini apa namanya? Terkait sekali nanti dengan keyakinan kelas. Ya. Baik, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, keyakinan kelas yang kita buat biasanya masa sampai 20 gitu ya. Biasanya berapa? Maksimal ya 8, 7 gitu ya, biar gampang diingat oleh anak-anak. Kalau kebanyakan nanti nolih kan ngekohnya beliau pesan ya. Baik, lanjut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jangan membuat keyakinan kelas yang tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi harus ada dan bisa diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya Bapak Ibu kalau buat kesepakatan kelas, Ibu langsung yang black gituin. Kita mengambil aspirasi dari anak-anak. Apa yang mereka bisa taati dari anak-anak, bukan dari kita ya. Ya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya semester ini, oh kayaknya ini kurang cocok, bisa ditambahkan atau dikurangi seperti itu ya, ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, di sini ya kita di kelas ya, saya anggap Bapak Ibu mungkin murid-murid gitu ya. Jadi kita sekarang membuat keyakinan kelas. Jadi kita mengambil dari anak-anak apa yang mereka inginkan. Ya, nanti kita tulis, anak-anak disuruh menulis ya
apa yang mereka inginkan. Jadi tulis keyakinan kelas yang ingin Anda buat. Kita ambil dari aspirasi murid-murid kita. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh keyakinan atau kesepakatan yang biasa Ibu buat di kelas? Salah satu kalimatnya ada? Salah satunya mungkin bisa datang ke kelas tepat waktu. Datang ke kelas tepat waktu. Ya, bagus. Ada lagi? Pak Komang? Terima kasih. Yang sebaiknya kasih mungkin dari tiket ya. Tiket bertanggung jawab setiap hari terhadap kebersihan kelas. Gas, ya. Ada Ibu? Ibu? Ya. Kalau di kelas saya ya, anak-anak dilarang bermain HP saat jam pembelajaran dimulai, kecuali diminta pada saat hal yang penting. Baik, dari 3 pendapat tadi ya, 3 aspirasi saya anggap ya. Tadi Ibu Resti datang tepat waktu. Pak Komang mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya. Kemudian Ibu Payan dilarang menggunakan HP pada saat pembelajaran kecuali ada instruksi dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Nah, dari ketiga kalimat tadi, kalau Bu Resti bentuknya kalimatnya positif, kan? Kemudian Pak Komang juga kalimatnya positif. Kalau Ibu Payan kalimatnya dilarang negatif. Nah, di sini kalimat yang negatif itu nanti kita arahkan anak-anak mengubah ke dalam bentuk positif. Karena tadi keyakinan kelas hendaknya dalam bentuk kalimat positif. Benar tadi dilarang, cuman kita ubah sekarang sedikit dalam bentuk kalimat positif. Mungkin dari kata dilarang sekarang kita jadikan positif, menggunakan HP pada saat diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru, atau menggunakan HP pada saat jam-jam istirahat. Itu misalnya. Jadi buat dia kalimat positif. Oke, paham ya? Jadi kita pasti ada anak, apa aspirasinya, apa kamu? Dia tidak boleh giniin teman gitu biasanya. Jadi kata tidak boleh itu kita kondisikan nanti ubah ke dalam bentuk positif. Biar keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita dalam bentuk positif. Oke. Boleh. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ya. Dari misalnya 7 yang sudah disepakati kayak tadi, datang tepat waktu. Kebajikan apa yang ada dalam keyakinan kelas itu? Disiplin. Tadi mengerjakan tugas, berarti tanggung jawab. Nah begitu. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita tambahkan ke anak-anak dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi banyak ya sebenarnya kebajikan kelas ini ya. Jadi beberapa saja saya pilih. Contohnya dilarang ini teman. Mungkin kebajikannya apa? Saling menghormati. Menghormati teman. Dilarang mengganggu teman pada saat ini. Kan ada kadang-kadang anak itu. Jadi nilai kebajikan apa yang ada dalam keyakinan kelas? Jadi itu ya. Bisa yang lanjut? Baik, ini materi terakhir ya. Segitiga restitusi. Sudah sampai ya Ibu? Resti ya? Resti. Ibu Resti. Ada yang pernah dengar apa itu segitiga restitusi? Bukan segitiganya Ibu Resti ya? Ya, kita lihat ya, biar nggak penasaran ya. Kalau segitiga biru sering buat kue ya.
Baik, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi namanya 3 ya, jadi ada 3 tahapan ya dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah paling atas, menstabilkan identitas. Kemudian yang di kiri, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Oke, silakan dibaca. Dan itu kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitas. Nanti silakan mungkin kondisikan ya, kondisikan dengan anak-anak yang seperti apa dan kalimat apa yang cocok. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin kalau anak-anak yang agak gini itu kasih kalimat gitu mungkin gimana ya? Iya, jadi kondisikan ya, banyak cara untuk menstabilkan identitas. Biar anak-anak tidak merasa dirinya apa ya, gagal seperti itu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang seperti kita bahas tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Contoh, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat pada kasusnya. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan seterusnya. Pentingnya untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya, jelas ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah dapat mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah,
kita lihat ya contoh penanganan kasus kemarin saya buat, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dari segi 3 restitusi, dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Coba Ibu tonton video saya. Dengaran nggak? Baik, tadi itu video saya buat bersama murid kita Renita ya. Jadi kasusnya Renita pekerjaannya selalu dicontek ya, selalu dicontek oleh teman. Dia sudah susah-susah buat, akhirnya Renita emosi seperti itu ya, emosi karena terus setiap hari bahkan setiap ada tugas ya dicontek seperti itu. Dia harusnya emosi dan tanpa sadar dia memaki-maki temannya dan menggebrak meja. Jadi saya panggil dia Renita. Kemudian tadi pada saat menstabilkan identitas, mungkin ada yang bisa mengidentifikasi pada saat saya bilang apa? Menstabilkan identitas. Tak kedengaran ya? Ya. Jadi di sana saya sampaikan biar dia saya anggap wajar kamu emosi dan kesal seperti itu, karena kalau saya juga di posisi kamu, saya juga akan kesal karena terus dicontek. Mungkin di situ kita bisa menstabilkan kondisi anak kita. Jadi dia tidak merasa jadi kejamnya buru. Jadi kita stabilkan dulu dia dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ada yang bisa mengidentifikasi tadi pada saat saya mari kita pikirkan kira-kira menurut kamu menggebrak meja kita sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita gitu. Jadi kita memvalidasi dia salah atau tidak ya, jadi di sana kita memvalidasi.
sesuai tak dengan keyakinan di kelas kita? Tidak, Bu, kan gitu ya. Jadi dia sudah tahu bahwa dirinya salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada yang bisa mengamati tadi pada saat karena suaranya kecil ya. Ya, jadi tadi di videonya dengan kejadian ini, kira-kira kamu bisa mau memperbaiki tidak? Tahu katanya dengan solusi apa tadi? Dengan kalau ada kejadian seperti ini lagi, dia Serita akan melaporkan. Jadi tidak main langsung ya hakim sendiri kayak gitu ya. Jadi sebaiknya dilaporkan kepada guru mapel atau guru wadah. Oke, baik, kita sampai ke sesi tanya jawab ya, atau umpan balik. Baik, dari sekian pemaparan saya tadi, Bapak Ibu sampun ikut berkontribusi. Sekarang apabila ada pertanyaan atau penguatan seperti itu, silakan. Saya mohon ada masukan atau saran seperti apa, silakan Bapak Ibu, yang kasih waktu kesempatan kepada Bapak Ibu. Penguatan boleh, umpan balik Ibu nih. Terima kasih. Dapat saya sampaikan di sini pemaparan yang sudah Ibu berikan kepada kami ini sudah sangat bagus dan jelas, sehingga membuka wawasan kami untuk menjadi sekarang lebih tahu dan lebih paham bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu di sekolah kita dan bisa kita tularkan ya satu sama lain untuk membangun sebuah komunitas yang arahnya bagus dan berguna untuk kelangsungan kita di sekolah, terutama dalam mendisiplinkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Wayan sudah memberikan penguatan ya, umpan balik terhadap apa kegiatan kita hari ini, yaitu terkait budaya positif. Jadi harapannya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya sendiri, untuk Bapak Ibu, dan untuk sekolah kita tentunya ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Wayan. Ada lagi mungkin pertanyaan atau apa? Ibu? Terima kasih. Dari pemaparan yang saya terima tadi, pengetahuan saya terhadap disiplin positif terhadap anak atau siswa kita itu luar biasa. Karena di situ akan menumbuhkan karakter anak, bisa melakukan sesuatu budaya positif tanpa membutuhkan penghargaan atau tanpa membutuhkan pujian. Jadi semua yang mereka lakukan berlandaskan dengan hati nurani dan keyakinan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemaparan kontrol sebagai posisi guru, saya dapatkan di situ di posisi mana seharusnya guru berada untuk mengontrol siswa sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan lancar. Itu. Jadi itu yang saya dapatkan dari pemaparan yang jelas saya terima, dan mungkin nanti kita bisa terapkan di kelas, kemudian bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Putriadi atas masukannya, ada pendapatnya dan penguatan di sana ya. Jadi hampir senada dengan Ibu Wayan tadi. Jadi apa yang sudah kita diskusikan tadi, yang sudah kita bahas tadi, harapannya tentunya bisa bermanfaat bagi kita dan kita terapkan di kelas, di pembelajaran kita nanti ya Bapak Ibu. Jadi terkait posisi kontrol, mungkin Bapak Ibu tadi sudah memahami ya. Jadi dari sekian posisi kontrol, kita sekarang mungkin terbuka pikirannya ya Bapak Ibu.
mana posisi kontrol yang harus mungkin yang kedepannya bisa kita lakukan. Kalau yang penghukum kita juga pernah melakukan seperti itu. Jadi dengan diskusi-diskusi tadi, Bapak Ibu harapannya bisa menerapkan ke arah yang lebih baik. Ya, itu ya Bapak Ibu. Oke, sampun benten malih atau pertanyaan mungkin Ibu Rini atau Ibu Eka? Cukup? Oke. Baik, karena tidak ada lagi, Tia mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu atas kehadirannya, atas waktunya sudah mengikuti diseminasi kali ini. Untuk waktu saya persilahkan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua. Kami tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucap Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.